Shalom, selamat malam bagi kita semua. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudara dalam program Sharing and Inspiring. Malam hari ini kita akan melanjutkan renungan kita. Sebelum kita melanjutkan, saya terlebih dahulu mengucapkan kalau renungan tadi pagi ada kendala teknis. Sekalipun demikian, kita akan tetap lanjutkan besok. Jadi hari ini tidak masalah terlewatkan dan itu saya upload besok saja. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Kejadian pasal 2 ayat 1 dan 3. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini karena pertolongan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari hingga malam hari ini kami bisa memiliki kesempatan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, biar Roh Kudus berkarya di antara kami, supaya kami ya Tuhan mampu mengerti firman-Mu, terutama Roh Kudus penolong kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu juga sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang berkarya, biarlah Roh Kudus yang mengurapi, memimpin ya Tuhan. Sehingga kapan saja firman Tuhan hamba beritakan di channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah channel ini ya Tuhan semakin hari semakin menjangkau banyak orang, semakin memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap belajar firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 1, kita mulai dari 1 dulu, sampai ayat yang ketiga ya. Saya kebacakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Saudara-saudara, sebelum kita membahas Kejadian pasal 2 ini, ada beberapa tuduhan terhadap Kejadian pasal 2. Yang pertama, bahwa dianggap bahwa Kejadian pasal 2 ini merupakan mitos, ya, dianggap sebagai mitos, ya. Jadi kalau ada anggapan bahwa Kejadian pasal 1 sampai 11 itu dianggap mitos karena tidak sangat sulit dibuktikan secara ilmiah. Ya, sekali lagi ada anggapan bahwa Kejadian 1 ayat 1 pasal 1 sampai 11 dianggap mitos karena tidak sesuai dengan susah kita buktikan secara ilmiah, demikian. Ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa sekalipun ada anggapan atau asumsi bahwa Kejadian 1 sampai 11 kita bisa buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah luar biasa. Maka dengan demikian sangat masuk akal bahwa Allah sanggup mengilhamkan penciptaan bahkan dari Kejadian 1 sampai 11 secara luar biasa kepada Musa. Tuhan yang kita sembah itu dia luar biasa. Dia tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Dia tidak bisa kita pahami dengan pemikiran ilmiah kita. Pikiran ilmiah kita sangat terbatas. Oleh sebab itu, ketika kita belajar firman Tuhan, tentu kita tidak dituntut hanya aspek logikanya saja, tetapi juga aspek ilmiahnya. Kalau
Tuhan yang luar biasa itu mampu kita pahami secara ilmiah, maka dia Tuhan. Jangankan Jangankan Tuhan, manusia saja kadang kita terbatas memahaminya. Apalagi Tuhan yang begitu luar biasa, sangat mustahil kita pahami dengan akal sehat kita. Tetapi ketika kita berdasarkan iman, ya, ketika kita melihat iman, di sini adalah satu proses yang luar biasa, seperti yang kita sudah bahas dalam Kejadian 1. Ada karya-karya Tuhan yang luar biasa. Di situ kelihatan kuasanya yang sempurna, pemeliharaan yang sempurna, kedaulatan yang sempurna, pekerjaannya yang sempurna, pelaksanaan rencana yang sempurna, maka ketika dia mengilhamkan, dia juga sanggup mengilhamkan secara sempurna. Jadi saudara-saudara, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kitab perjanjian lama itu, ketika mereka ketika manuskrip atau teks aslinya itu digandakan atau dikopi oleh para scriber itu menulis, mereka sangat memperhatikannya dengan baik-baik. Bila ada yang salah, mereka harus ganti, itu harus dibuang. Supaya apa? Supaya tidak ada terjadi kesalahan. Bahkan ketika mereka ketemu nama Adonai atau yang sering disebut pentagram, itu mereka harus mandi 7 kali dan mengganti pennya. Artinya penjagaan naskahnya itu sangat sempurna. Nah, kalau orang-orang Israel ribuan tahun menjaga itu sedemikian rupa, nah, siapa yang kita pilih? Apakah orang yang dekat dengan zaman itu atau orang yang terkini yang berkata, tidak masuk akal, dan itu mitos, itu susah diterima itu. Tentu saya yakin saudara pasti memilih orang yang dekat dengan sejarah itu sendiri dibanding orang yang sudah jauh, apalagi sudah ribuan tahun. Jadi saudara-saudara, kita bisa simpulkan bahwa Kejadian 2 bukanlah mitos. Kemudian masalah yang kedua, dikatakan bahwa Kejadian pasal 2 dianggap sebagai penciptaan ganda. Sebenarnya saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Kejadian pasal 2 bukanlah penciptaan ganda. Ya. Kejadian pasal 1 adalah catatan penciptaan bumi dan segala isinya secara umum. Karena di dalam kejadian itu ada satu ciptaan yang mulia, ciptaan khusus. Kita tidak menemukan dalam Kejadian 1 penciptaan manusia dijelaskan secara detail, tetapi detailnya kita bisa temukan di dalam Kejadian pasal yang kedua. Maka Kejadian pasal yang kedua adalah catatan khusus tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Sekali lagi, nanti kalau kita perhatikan juga secara gramatika di sini saya sudah copy, ya. Kalau kita lihat ayat yang pertama, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ya. Ini menggunakan gramatika dia Waikitol. Waikitol itu adalah bentuk narasi, ya. Kita lihat, ya. Ini adalah tools yang saya pakai dari Logos, ya. Waikulu berasal dari kata yikulu. Karena ini Waikitol, kita bisa lihat di sini awalan wow, ya. Waikitol ini menunjukkan bahwa ini adalah narasi. Jadi ini merupakan kesimpulan dari Kejadian pasal 1. Statement yang satu, ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kita bisa simpulkan ini bukan penciptaan ganda, tapi ini adalah penutup. Kemudian nanti dilanjutkan ke yang kedua, itu bukan dilanjutkan nanti pada pasal-pasal berikutnya, ya. Itu maksud saya ayat-ayat berikutnya itu bukan penciptaan, tetapi menjelaskan bagaimana manusia itu diciptakan. Jadi dua hal ini menurut saya yang perlu saya klarifikasi.
ketika kita belajar Kejadian pasal 2, karena saya ingat dulu ada satu teman yang bertanya, apakah Kejadian 2 ini adalah pasal penciptaan ganda? Ya, tapi saya bersyukur saat itu dia langsung bilang, bukan, ini bukan penciptaan ganda, tetapi ini juga adalah yaitu konfirmasi. Nah, setelah saya baca berbagai sumber dan mempelajari sendiri juga tentunya, saya bisa menyimpulkan bahwa ini bukan penciptaan ganda, ini merupakan detail bagaimana manusia itu diciptakan. Kenapa sampai demikian? Sekali lagi jawaban saya, karena manusia itu adalah ciptaan yang unik, ciptaan yang khusus, ya, sehingga mendapatkan perhatian khusus. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Demikian ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, ia berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa hari ketujuh itu adalah hari peristirahatan, ya. Jadi esensi hari ketujuh itu adalah hari peristirahatan. Kita lanjutkan. Nah, kita belajar hari sedikit, ya. Hari pertama itu Yom Echad. Kalau di kalender kita Gregorian itu minggu. Kemudian hari kedua Yom Sheni, itu hari Senin. Hari ketiga itu Yom Selisi atau hari Selasa. Kemudian hari keempat Yom Revi'i atau Rabu. Hari kelima Yom Kemisi, ya, hari Kamis. Kemudian hari keenam Yom Sisi atau Jumat. Kemudian hari ketujuh Yom Sebi'i atau Sabat. Jadi hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Jadi saudara, jadi hari Sabat itu kita mengakui adalah hari Sabtu dan secara literal demikian. Nah, tentu nanti ada pertanyaan, nah, kalau demikian kenapa orang Kristen sekarang beribadah pada hari Minggu? Nanti pun ada jawabannya. Tapi sebelum kita ke sana, kita fokus kembali kepada ayat yang kedua, bahwa hari Sabat itu adalah hari peristirahatan. Esensinya kita melihat di sini bahwa Allah beristirahat. Allah sudah menciptakan segala sesuatunya sempurna, maka Allah istirahat. Kemudian dikatakan di sini, dan menguduskannya, mengkhususkannya. Ya, jadi Allah mengkhususkan hari ketujuh itu adalah hari beristirahat. Esensinya itu. Itu sebabnya kalau kita belajar Taurat atau Misbot ada 613 di situ, salah satunya hukum, ada di situ hukum tentang Sabat, ya. Di situ banyak aturan-aturan yang harus dilakukan, ya, terutama tidak bekerja pada hari Sabat. Tidak boleh, karena memang hari pemberhentian. Dengan kata lain, secara esensialnya boleh dikatakan Sabat itu adalah hari di mana kita manusia dengan Allah, dengan Tuhan kita. Kita mengkhususkan waktu, ada waktu spesial bersama Tuhan. Jadi bukan soal berhenti saja dari bekerja, tetapi juga memberikan waktu spesial bersama Tuhan. Sekali lagi, memberikan waktu spesial bersama Tuhan. Walaupun saudara tidak bekerja, ya, tapi masih sibuk dengan hal-hal yang lain, tidak memberikan waktu untuk berdoa, tidak memberikan waktu untuk membaca Alkitab. Bukan itu, bukan soal berhenti saja, tetapi Allah meluangkan waktu bagi ciptanya, maka kita juga meluangkan waktu bagi Tuhan. Artinya ada satu respon yang khusus. Itu sebabnya di hari Sabat Allah berhenti supaya kita
memiliki waktu yang spesial bagi Tuhan. Nah, saya ingat waktu saya kuliah di Palembang, ada satu dosen bertanya, kamu kapan hari Sabat? Nah, tentu saat itu saya bilang, ya hari Minggu. Ya, dia bilang, bukan itu yang saya maksud. Ya kan, Sabat itu hari di mana kita memuliakan Tuhan. Bukan itu yang saya maksud. Lalu saya diam, karena memang saya sudah tidak tahu jawabannya. Lalu dia bilang begini, Sabat yang saya maksud adalah hari di mana kamu berhenti secara khusus, meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan, di mana kamu meluangkan waktu yang spesial bersama Tuhan tanpa kesibukan. Nah, saya ingat hari itu, sejak itu dosen berbicara baik kepada kami dan juga saat itu staf kami, lalu kami masing-masing membuat sabat, ya sabat masing-masing, yaitu kalau saya hari itu hari Jumat, jadi kita berangkat dari esensinya, tapi bukan berangkat dari arti literal. Kalau arti literal, tentu saat itu saya pahami Minggu, walaupun Sabat itu hari Sabtu. Ya, kemudian ya ke hari Minggu ya tetap hari Minggu. Lalu seperti pertanyaan tadi, lalu kalau demikian, kenapa orang Kristen justru beribadah pada hari Minggu? Ya, nah kalau kita berangkat dari berasal dari kata minggu itu diadopsi dari kata domingo. Domingo itu artinya harinya Tuhan, ya. Tapi ini hanya studi kata, tapi alasan yang paling esensial itu adalah yaitu hari Minggu itu adalah hari memperingati kebangkitan Kristus. Jadi kalau kita melihat di dalam sebentar ya, sebentar kita break dulu sejenak ya. Oke, kita kembali lagi. Di dalam Markus 16 ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Jadi kita tahu bahwa hari pertama itu adalah hari Ahad, ya. Hari Ahad kalau dalam kalender Gregorian ya tentu hari Minggu, ya. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Dan kita tahu bahwa Yesus bangkit itu adalah pada hari Ahad, ya, hari pertama pada minggu itu. Jadi orang Kristen saat ini beribadah tidak lagi berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan kebangkitan Kristus. Jadi hari Minggu, ya, hari Minggu secara kalender Gregorian atau Domingus, orang Kristen itu memperingati hari kebangkitan Kristus. Ya, yang kita akan memperingati juga ini tepatnya hari Minggu ini, ya. Karena Jumat nanti kita memperingati kematian Kristus. Nah, jadi orang Kristen beribadah memperingati hari kebangkitan Kristus. Kenapa hari kebangkitan Kristus itu sangat esensial? Mari kita lihat 1 Korintus 15. Ya, sebentar ya. Oke.
Oke. 1 Korintus 15 ya. Saya bacakan di sini dari ayat 3 sampai 5 saja. Sebab yang sangat telah penting kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kebangkitan itu adalah sangat esensial dalam kekristenan. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Seandainya Kristus tidak pernah bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi kita bersyukur Kristus sudah bangkit, maka kita bersyukur bahwa kita sudah dimerdekakan. Tadi jelas di ayat 3, Kristus mati bagi dosa kita dan dia bangkit sebagai jaminan keselamatan kita. Dan kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita dimerdekakan dari dosa. Itu sebabnya orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Yang kedua, orang Kristen itu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Lagi-lagi karena hukum Taurat sudah digenapi oleh Kristus. Kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat yang 613 butir itu. Bayangkan saja, satu salah batal semua. Itu sebabnya kita tidak terikat oleh hari Sabat. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dari urutan penciptaan, manusia terlebih dahulu diciptakan, baru yaitu hari Sabat. Itu sebabnya Yesus berkata, bukan Sabat, bukan manusia untuk Sabat, tetapi Sabat untuk manusia. Jadi hari Sabat itu diadakan untuk kesejahteraan manusia. Bukan Sabat itu dibuat menjadi mengungkung manusia. Manusia terlebih dahulu diciptakan. Maka Sabat itu adalah untuk kesejahteraan manusia. Itu sebabnya kalau kita melihat Yesus mengadakan mukjizat pada hari Sabat. Karena apa? Karena itu untuk kesejahteraan manusia. Jadi saudara-saudara, hari Sabat esensinya bukan soal bekerja atau tidak bekerja. Tetapi yang pertama tadi saya sampaikan, yaitu hari pemberhentian. Berhenti memberikan waktu spesial untuk Tuhan. Sehingga kita memiliki kesejahteraan. Waktu khusus, waktu yang dispesialkan untuk Tuhan. Ini bukan masalah harinya, tapi bicara esensinya. Kalau kita menjaga harinya, tetapi tidak melakukan esensinya, sama saja. Tapi sekali lagi, karena Kristus sudah menggenapi hukum Taurat, maka kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi esensinya kita jaga, memberikan waktu yang spesial, waktu yang khusus bagi Tuhan. Dan yang kedua, ingat, Sabat itu diciptakan untuk kesejahteraan manusia, bukan manusia untuk Sabat. Jadi saudara-saudara, malam hari ini kita belajar, ada beberapa yang kita pelajari. Yang pertama tadi bahwa Kejadian pasal 2 bukan merupakan mitos, Kejadian pasal 2 bukan merupakan penciptaan ganda, melainkan penegasan nanti secara khusus, yaitu penciptaan manusia. Ya, karena manusia adalah makhluk yang spesial di mata Tuhan, maka ada penjelasan yang spesial tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Yang kedua, kita belajar tadi bahwa Sabat esensinya adalah hari pemberhentian, di mana kita berhenti meluangkan waktu secara khusus bagi Tuhan. Kalau kita berbicara, kalau orang Kristen saat ini tidak lagi beribadah pada hari Sabat, tetapi pada hari Ahad atau hari Minggu, itu karena memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, yang dimana hari Ahad itu berketepatan hari Minggu secara kalender Gregorian. Ya. Jadi kalau kita pelajari juga sejarahnya, memang gereja mula-mula pun pada akhirnya mereka beribadah pada hari Ahad.
Jadi saudara-saudara, sekali lagi, kenapa Kristen memberkati ibadah pada hari Minggu? Karena kebangkitan itu sangat esensial dalam kekristenan, karena tanpa kebangkitan semua iman kita sia-sia. Sia-sia kepercayaan kita, dan kita masih hidup di dalam dosa. Amin untuk firman Tuhan. Sekian renungan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan memiliki sabat atau waktu yang spesial. Kami tidak lagi terikat dengan harinya saja, tetapi kami mau belajar dari esensinya, di mana kami memiliki waktu yang khusus sama Tuhan, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang supaya kami selalu meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika Tuhan yang Maha Tinggi mau meluangkan waktu bersama kami, biarlah kami juga mau meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kesibukan kami mau beristirahat bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kami, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Biarlah kami beristirahat dalam hadirat Tuhan. Biarlah kami mendapat kelegaan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang tetap berkarya. Tuhan, secara khusus mau berdoa. Biarlah Tuhan memakai channel ini, memberkati banyak orang sebanyak mungkin, dimanapun berada. Pakai channel ini ya Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa, untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan lewat channel ini. Terpujilah Tuhan segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi saya sangat mengucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu semua. Terima kasih buat dukungannya yang sudah mendukung channel ini dengan cara menonton setiap video yang diupload, dan juga like, dan juga berkomentar ya, dan juga yang share kepada yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah subscribe, dan ingatkan kembali supaya dia tekan tombol loncengnya, biar kapan saja video pengajaran firman Tuhan diupload di sini, Bapak Ibu tidak ketinggalan. Bapak Ibu, saya juga tetap mohon dukungan doanya, dukung dalam doa pengadaan studio, kamera, laptop, sistem, perlengkapan musik, dan software, dan juga timnya. Karena seperti yang saya ucapkan sebelumnya, saya memperhitungkan ini sebagai pelayanan, bahwa saya channel ini benar-benar bisa menjangkau orang sebanyak mungkin dimanapun berada. Terima kasih buat dukungan doanya. Saya Dr. Tulok Marbun mengucapkan terima kasih. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat.